Hai all, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review tentang K-drama ya, atau drakor nih. Nah, aku nggak sendiri, aku bakalan ada satu lagi yang mau aku tanyain tentang K-drama. Yuk, kita panggil aja yuk, Yor senior. Halo guys. Halo, ini suami aku, Andy namanya, tapi aku biasa manggil dia Yur aja ya, nggak usah tanya lah kenapa. Nah, kita sekarang mau talking about K-drama ya, Yur. Nah, boleh nggak ceritain, kamu itu kan cowok nih, cowok tapi gimana kamu kok suka nonton K-drama gitu? Nggak, pada intinya sih sebenarnya nggak suka K-drama awalnya, tapi sukanya bukan K-pop juga, tapi Korean R&B soul, lagunya terus lagunya Grey, lagunya Zayanti, nah kayak gitu-gitu sih. Cuma balik lagi jadi kayak keikutan drama keikutan Korean yang lain, kayak K-popnya lah, dramanya lah, yang dan lain-lain gitu. Jadi dan sebenarnya nggak jelek sih, bagus kok sebenarnya Korean culture itu. Oke, jadi gini guys, justru kalau masalah perbendaharaan atau kosakata itu, aku sama Andy tuh jauh lebih tahu Andy terkait Korea ya, karena selain K-drama, dia tuh juga nonton variety show-nya. Nah, variety show-nya tuh juga yang bukan kayak lazimnya orang-orang kayak Running Man atau Three Meals a Day. Dia tuh kadang-kadang tahu yang menurut aku tuh beyond of our knowledge about K entertainment gitu lah. Nah, tapi sekarang aku fokus dulu terkait sama drama ya, drakor. Nah, kalau belakangan ini kan orang tuh sering ngomongin drakor tuh kayak yang mainstream kayak The World of Marriage atau Crash Landing on You, itu kan buat cewek lah ya. Nah, ini kalau menurut aku, dia itu suka nonton yang kadang cewek nggak nonton, atau juga kadang-kadang dia nonton yang lazimnya orang nonton. Nah, apa sih best 3 K-drama yang kamu tonton tapi yang baru-baru aja ya, jadi mungkin orang masih bisa streaming di platform kayak Netflix atau View gitu. Apa sih ya? Ya, Bisa ceritain nggak? yang Start from number 3 ya. number 3 baru aja selesai ditonton sih, itu Korean Odyssey. Bagus sih itu. Jadi gini, sebelumnya diceritain dulu, gua tuh sebenarnya sukanya film Korea drama tapi yang fantasy, jadi bukan yang cuma cinta-cintaan, cinta yang kayak sinetron Indonesia lah, kayak ada anak orang miskin jatuh cinta sama orang kaya, terus ada drama segala macam. Nah, itu gue nggak suka sih sebenarnya. Gue malah sukanya yang fantasy, yang aneh-aneh gitu. Nah, kayak contoh yang ketiga ini gue pilih Korean Odyssey. Korean Odyssey itu ceritanya tentang Sun Gokong sebenarnya, tentang monyet sakti, tapi dikemas dengan cara drama dan yang bagus lah intinya, dengan cerita yang tidak membosankan dan yang aneh juga. Yang tadinya kalau Kerasakti kan pakai gelangnya di sini, itu sekarang kalau Korean Odyssey dia bukan pakai mahkota tapi dia pakai gelang. Itu bagus sih sebenarnya, itu favorit gue nomor 3. Oke, itu kalau boleh tahu siapa sih yang main iya, kayak lead starnya tuh Lead siapa? starnya sih kalau lead starnya sih Lee Seung Gi. Terus kalau yang ceweknya nggak terlalu terkenal sih ya. Apa ya, kok yang ceweknya nggak tahu namanya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gue juga nggak terlalu fasih dengan nama-nama artisnya, cuman kalau sama. Nah, ini nih, gue sama Andy sebenarnya kalau nonton tuh kadang-kadang kita fokus sama role-nya aja, tapi kadang-kadang suka lupa ini namanya siapa ya. Kalau udah selesai, mungkin karena kosakata Korea tuh kan biasanya namanya tuh 3 huruf ya, kayak Park Seo Joon gitu, atau kadang-kadang Jang Donggun gitu yang dulu. Jadi kita kadang-kadang juga lupa siapa yang nama yang meranin itu, kecuali memang itu udah lagi happening banget ya, kayak Hyun Bin,
Song Hye Kyo. Nah kalau yang ini dia pasti tahu cuman cowoknya aja ya, karena sering di variety show makanya jadi fasih. Nah ini kayak cerita tentang penangkap hantu tapi diadaptasi dengan Sun Gokong, monyet sakti, keras sakti. Ini jadi menurut gue ini salah satu yang gue suka sih. Tapi kalau untuk sebagian orang kira-kira endingnya tuh kamu suka nggak? Kayak biasanya kan gantung orang nggak suka. Kayak aku tuh be honest ya, aku tuh males nonton K-drama tuh kalau consuming my emotion banget gitu loh, kayak terlalu sedih. Karena jadinya tuh nggak relax aja, terakhir-terakhirnya tuh pasti aku jadi insomnia, nggak bisa tidur gitu mikirin. Iya. Kalau ini gimana ya? Tergantung yang pemirsa yang bakalan nangkep ini ceritanya kayak gimana. Kalau misalkan ini spoiler nih ya, mungkin di beep aja nanti kalau misalkan terlalu spoiler. Jadi endingnya itu bagi sebagian orang itu nggak happy ending, tapi kalau dipikirin secara lanjut, dipikirin secara rasional istilahnya, pasti mereka akan ketemu lagi kok gitu. Nanti pasti kalau dinonton pasti tahu kenapa gitu. Cuma jadi ini tipe-tipe ending yang masing-masing persepsi orang yang nonton tuh bisa beda ya. Tergantung kalau dia mungkin positif, dia bisa mikirnya dia ketemu lagi, atau kalau dia negatif thinking kayak pesimis, ya udahlah mungkin dia nanti ketemu orang lain gitu ya. Ini jujur tuh biasa aku nggak nonton drama ini, jadi aku serahkan sama reviewnya Andy aja ya guys. Tapi intinya dari sisi cerita gue suka sih, karena nggak ngebosenin. Tiap itu beda-beda, tiap episode beda-beda. Ini dia ya? Iya. Oh ini sebenarnya kalian semua kalau yang fanatik banget ini semua terkenal sih. Kayak ini aku pernah Hongki. Ini juga aku pernah nonton nih dramanya yang sama Gong Hyo Jin. Aku pernah nonton dia. Ya, yang cowok ini. Jadi menurut kamu kalau kamu rekomendasiin ke orang-orang gimana dari sisi nontonnya tuh kayak berapa episode? Lama nggak gitu kayak? Ya satu episode wajarnya Korea kan 1 jam 20 menit kan. Berapa episode ini? Ini ada 20 episode. 20 episode jauh lebih banyak ya, karena kan zaman sekarang biasanya tuh 16 episode gitu. Iya. Oke, sekarang kalau nomor 2-nya menurut kamu apa nih? Kalau nomor 2, gue sukanya Memoirs of Alhambra. Memoirs of Alhambra itu juga bukan cita-citaan yang aneh-aneh. Itu jadi ceritanya tentang orang nyiptain game VR, tapi tanpa nyiptain game VR tanpa alat VR-nya, tapi dia pakai kontak lens. Jadi dia bisa bener-bener bisa ngelihat, bisa main game cuman pakai kontak lens itu, dan main perang-perangan juga lewat situ. Perang-perangannya juga tanpa ada VR dan harus ada handphone atau ada segala macam. Itu keren sih. Tapi dramanya itu adalah ketika apa yang terjadi di VR itu terjadi di dunia nyata. Itu menurut gue juga sangat amat out of the box sih, dan keren sih jadinya, karena banyak actionnya juga. Karena banyak actionnya, nggak cuma cinta-cintaan doang, dan keren. Ini sih keren. Kalau buat orang yang suka game itu mungkin kayak wow, coba ada game sekarang kayak gini ya sekarang gitu. Nah ini nih, mungkin kalau kamu cowok-cowok yang pengen coba nonton drama Hyun Bin, kayaknya boleh nurutin referensinya dari Andy. Karena tuh biasa aku juga nggak nonton ini drama. Aku nonton Hyun Bin tuh drakornya ada 3. Jadi yang pertama itu Secret Garden, yang kedua itu Crash Landing on You, baru kemarin tuh coba nonton Hi Jekyll and Me yang dia sama jadi lupa. Ya pokoknya itulah. Dan itu kan sebenarnya plotnya sama ya. Sama Han Ji Min kalau nggak salah, kalau yang Hi Jekyll and Me. Jadi itu plotnya sama, kayak cita-citaan melulu. Nah ini menurut Andy ini different nih. Jadi kalau cowok-cowok kenapa sih mau tahu Hyun Bin kayak apa sih intinya, mungkin bisa dicoba nonton ini ya. Ini aku udah coba kasih trailernya. Bagus sih, cuman kalau dibilang endingnya sebenarnya in a way dua-duanya tuh masih ada, cuman somehow mereka tidak bisa diketemukan, atau nantinya kalau misalkan ini ada yang kedua bisa mungkin diketemukan. Jadi tergantung persepsi masing-masing juga gimana endingnya. Cuman kalau untuk endingnya ini gue pikir oke lah,
tidak terlalu sedih yang kayak drakor-drakor yang nyebelin, cuman oke lah ini. Jadi kamu lebih rekomendasi mana? Si Memories of Alhambra atau Alhambra bener ya? Iya. Atau tadi yang Korean Odyssey? Kalau gua lebih rekomendasiin ini sih, karena ini lucunya adalah plotnya. Karena plotnya jadi kalau misalkan Korean Odyssey itu dia ada cerita-cerita, satu-satu cerita yang tidak berhubungan dengan endingnya, tapi disisipin satu-satu, jadi biar kita nggak bosen. Jadi kayak mungkin kayak NCIS itu kan, jadi cerita satu episode tuh beda-beda tuh satu-satu. Ini mungkin Korean Odyssey itu seperti itu, walaupun dia bisa ada gabungan, di dalam setiap episode itu ada benang-benang merahnya, cuman dia tetap menyisipkan satu-satu cerita. Nah kalau Memories of Alhambra ini harus tonton dari awal sampai akhir karena ini semuanya berhubungan. Kan gitu. kalau nonton memang harus awal sampai akhir ya. Ya. Nah ini dia ya, kalau cowok-cowok yang kayak agak suka bosan kayak dia mungkin, jadi dia kadang suka nge-skip. Yang penting Apalagi zaman sekarang tuh nonton kan nggak di siaran TV ya, jadi bisa di skip, bisa di fast forward ke depan gitu. Nah jadi kayak gitu ya. Nah what's your number one? Kalau number one-nya menurut gue sekarang yang akhir-akhir ini gue tonton itu Netflix juga, judulnya Abyss. Itu gue nonton pertama karena gue suka banget sama Park Bo Young. Sama itu kalau kalian tahu yang ininya pelakor siapa namanya, acting World of Marriage yang jadi pelakor, Han siapa namanya? Iya, Han So-hee. Itu tuh ini ada film drakor pertamanya dia kalau nggak salah. Ini adalah drakor pertamanya dia juga, di situ bukan sebagai lead tapi dia sebagai pemeran pembantu. Tapi jujur gue nonton ini karena gue suka ceritanya dan gue suka si Park Bo Young. Intinya sih cerita Abyss ini tuh ada orang yang udah meninggal tapi dia bisa hidup lagi dengan dikasih ada namanya bola. Nah bola itu namanya Abyss. Nah itulah di situ yang ada konflik-konfliknya. Abyss itu bisa ngidupin manusia berapa kali, terus jadinya dia bisa memperbaiki lah istilahnya jalan hidupnya dia dan segala macam. Tapi dia tetap ini fantasi, nggak mungkin kejadian di dunia nyata. Tapi ini menurut gua lumayan bagus sih, lumayan bagus untuk entertaining lah. Dan ya sama kayak gue bilang tadi, tidak monoton drama cinta-cintaan bla 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 yang bikin cringe, yang bikin geli gitu. Cuman ini masih ada actionnya juga, keren sih. Itu menurut gue sih. Jadi nomor 3-nya itu Korean Odyssey, nomor 2-nya itu Memories of Alhambra, nomor 1-nya Abyss ya. Gitu ya. Iya. Ada nggak kayak, kan kamu tadi ngomong kamu basically suka yang sci-fi lah ya. Nah ada nggak yang kayak sebenarnya tuh orang-orang tuh suka, terus kamu out of the blue juga suka gitu, kayak padahal ini cheesy banget atau cinta-cintaan banget, menye-menye nggak mungkin, tapi kamu tetap suka. Itu apa aja deh walaupun nggak baru, kira-kira apa yang nyantol gitu? Yang nyantol ya jujur gue kalau yang cinta-cintaan tuh mungkin kayak ini kali, Secretary Kim, apa namanya, What's Wrong with Secretary Kim kalau nggak salah. What's Wrong with Secretary Kim yang Park Seo Joon sama Park Min Young itu lucu sih. Itu cinta-cintaan cheesy yang lucu sebenarnya. Itu cheesy, itu nggak ada apa-apanya, itu oke lah, lumayan. Gue suka itu gara-gara ada Park Min Youngnya. Terus yang kedua yang kedua apa ya? Yang sisa yang lucu-lucuan. Cheesy in the Trap gue nonton, cuman nggak terlalu nyantol endingnya seperti apa karena nggak terlalu gimana. Kalau kamu lagi nungguin apa nih sekarang yang masih ongoing? Kayaknya mau nonton apa gitu? Gue ada 2 gue mau tungguin karena sekarang baru ongoing jalan on air. Nah gue nggak suka nih kalau nonton tuh cuma setengah-setengah. Gue maunya sekali nonton, gue dalam 3 hari gue nonstop, gue nonton sampai habis. Jadi gue nggak penasaran. Gue orangnya tipikal yang penasaran.
Jadi sekarang ada yang di Netflix namanya Mystic Pop Bar, itu baru episode 4 per hari ini, dan itu So far kamu suka? ngeliat trailernya sih suka. Tapi Terus kamu not even started ya? nggak, belum. Jadi yang gue tahu Nggak bisa tuh, kasih opini dong. yang gue tahu itu ceritanya tentang dia bisa ngeliat bar pinggir jalan lah yang odeng, yang suka jual soju gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu mistis. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa kok bisa mistis. Nah, itu satu, sama kedua extracurricular you kalau nggak salah. Itu baru episode 10. Itu juga gue belum tonton karena gue menunggu sampai selesai dulu. Itu juga ceritanya tentang mistik juga sih. Itu keren sih. Oke. Paling Gitu aja teman-teman. Singkat aja sih top 3 K-drama buat cowok ya, kalau mau coba nonton. Kalau mau satu tambahan lagi deh, kalau misalkan nggak suka yang mistik tapi suka yang action, mungkin yang cowok-cowok juga mungkin bisa coba K2, kalau nggak Healer. Itu oke juga sih buat itu nggak mistik, nggak fantasi, cuman itu action dan bagus sih, nggak cinta-cintaan cringy dong juga, bagus. Nah itu dia, jadi dia juga rekomendasiin yang action ya, kayak Healer or K2 ya. Walaupun orang kan kemarin banyak nonton Vagabond, nah dia nggak tahu nih, kadang-kadang dia tuh memang mut-mutan nontonnya terserah dia gitu. Cuman K2 sama Healer dia udah nonton dan so far oke lah ya. Oke, bagus kok itu. Nah itu aja guys, session kali ini aku bahas top 3 K-drama yang mungkin aja cowok-cowok, suami-suami atau pacar-pacar yang nonton, kalau lagi pacarnya lagi nonton bisa ikutan ya, mungkin aja reviewnya point of view-nya sama kayak Candy. Nah gitu aja, see you for the next video. Mungkin aku aja atau Andy aja, karena dia lebih jago K-pop, K-drama. Kalau misalnya nanti terkait K-drama, aku bakalan invite dia lagi, tarik dia lagi. Thank you ya for watching, bye bye.